Anak itu pun kena mental dan malah ingin mengundurkan diri. Tapi untunglah gurunya berhasil meyakinkan agar mereka tetap lanjut. Tapi setelah mereka sampai di Jepang dan ingin beristirahat, mereka melihat berita. Ternyata banyak sekali warga yang protes dan meminta para narapidana remaja ini untuk dipulangkan saja karena tidak pantas mewakili negara mereka. Berita tersebut spesifik menyudutkan Jeb yang sempat terlibat pertengkaran dengan ayahnya sebelum berangkat ke Jepang. Jeb yang sangat kesal dan malu malah pergi begitu saja. Sementara itu, Ibu Chom yang sudah membentuk tim memahat ini malah pergi sendiri juga menemui ayahnya yang sudah lama hilang. Ternyata inilah alasan utama Ibu Chom membentuk tim memahat ini, yaitu hanyalah agar dirinya bisa terbang ke Jepang dan bertemu dengan ayahnya. Sehingga saat hari pertama kompetisi memahat dimulai, Ibu Chom tidak hadir bersama timnya. Jeb yang sebenarnya menjadi andalan tim juga malah pergi sendiri sampai-sampai ia nyasar karena takut melihat polisi, padahal polisi itu tidak mengganggunya. Sementara itu anggota tim lainnya terlihat putus asa karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa memulai untuk membuat perencanaan dalam memahat. Anggota tim sudah berusaha keras ke sana kemari mencari Jeb dan Ibu Chom, tapi mereka tidak menemukannya. Pemuda ini nyasar di negara yang baru pertama kali dikunjunginya, sementara itu teman-temannya sudah mencarinya namun tidak kunjung ketemu. Sampai akhirnya Jeb bertemu dengan nenek tua yang menyemangatinya, tapi nenek itu menggunakan bahasa yang tidak dimengertinya. Jeb hanya menerka-nerka apa maksud dari omongan nenek tua itu dan teringat dengan semua perjuangannya sampai di sini. Alhasil Jeb pun merasa mendapat petunjuk jalan untuk kembali ke teman-temannya. Sementara itu Ibu Chom yang merupakan guru dari para anak-anak ini terlihat sangat kecewa setelah mengetahui ternyata ayahnya sudah berkeluarga lagi di sini. Ia merasa perjuangannya sampai ke Jepang untuk menemui ayahnya hanya sia-sia. Apalagi ia sudah meninggalkan murid-muridnya saat sampai di sini. Saat sedang berada di taksi, Ibu Chom tidak sengaja melihat Jeb kabur dari kejaran polisi. Untunglah Ibu Chom berhasil menyusul dan teman-teman lainnya juga menemukan mereka. Tapi mereka sangat panik saat melihat ada polisi lagi yang mendekat. Jeb langsung mengajak kabur, bahkan salah satu dari mereka malah melawan polisi itu. Ibu Chom terlihat sangat marah dan malu melihat tindakan murid-muridnya karena tidak ada satupun dari mereka yang mengerti bahasa Jepang. Karena Ibu Chom bisa berbahasa Jepang, akhirnya mereka paham bahwa polisi itu mengejar bukan untuk menangkap, melainkan membawa mereka ke lokasi kompetisi memahat es yang seharusnya mereka ikuti. Para anak-anak yang merupakan tahanan remaja ini pun harus berusaha mengejar ketertinggalan mereka dalam kompetisi memahat es internasional ini. Desain yang mereka buat adalah burung phoenix yang sedang memekarkan sayapnya. Semalaman sampai siang mereka tidak berhenti memahat. Melihat perjuangan para narapidana remaja ini, semua orang di negara mereka pun kini mulai memberikan dukungan. Orang-orang benar-benar tidak menyangka para tahanan yang sering berkelahi saat di penjara kini bisa bekerja sama dengan baik. Sampailah mereka di hari terakhir dan saat waktu sudah akan habis, sayap burung buatan mereka hampir saja patah karena tertiup angin kencang. Untunglah mereka sempat menahannya dan sayap yang patah itu berhasil mereka tambal sebelum waktu habis. Mereka pun berhasil membuat semua orang di negara mereka menjadi bangga walaupun mereka adalah narapidana remaja. Walaupun tidak mendapatkan juara, tapi tim ini berhasil memenangkan penghargaan khusus dan saat mereka pulang ke Thailand, semua orang sudah menyambut